untuk mendiseminasikan hasil dari apa yang beliau sudah dapatkan dari pelatihan guru penggerak pada penerapan budaya positif. Dan artinya di sini nanti Bapak dan Ibu akan mendengarkan penjelasan terkait dengan disiplin, kemudian ada restitusi dan sebagainya. Mungkin kita mulai saja untuk serahkan kepada Ibu Mia Dwi Anggraini sebagai pemateri. Kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Astri dan terima kasih yang telah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat sehingga pada siang hari ini diperkenankan untuk hadir bersama-sama di ruangan kelas ini. Alhamdulillah hadir semua sesuai dengan undangan. Kemudian juga saya mengucapkan sangat-sangat terima kasih karena di waktu istirahatnya bersedia meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan ya. Kita belajar bersama-sama di sini. Saya di sini bukan apa-apa dan juga belum bisa apa-apa. Mari kita semua belajar bersama. Mungkin saya dapat informasi saat ini saya akan mengimbaskan kepada guru-guru hebat di SD Harapan 1. Pada kesempatan hari ini, kenapa saya adakan diseminasi ini, yaitu diseminasi ini adalah suatu proses interaktif di mana penyampaian inovasi yang pada akhirnya dapat mengubah pola pikir Bapak Ibu guru sekalian, kemudian tindakan yang akan dilibatkan, di mana akhirnya interaksi ini bisa membawa sebuah perubahan atau sebuah inovasi di kehidupan kita sehari-hari. Pada saat ini kita ada di sekolah SD Harapan 1. Diharapkan diseminasi pada siang hari ini bisa Ibu Bapak praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya izinkan saya untuk membuka diseminasi ini dengan sebuah pantun. Pohon mangga buahnya lebat, secangkir kopi diminum hangat. Selamat siang para guru hebat, sambut diseminasi dengan semangat. Semoga pohon mangganya sudah menjadi jus mangganya. Baik, diseminasi ini adalah penerapan budaya positif di SD Harapan Mulia 01. Kenapa saya mengangkat? Ya memang inilah sekolah tempat saya mengajar. Jadi apa yang sudah saya dapatkan, semoga saya bisa menerapkannya dan juga Bapak Ibu bisa ikut menerapkannya di kelas maupun di sekolah. Izinkan saya bersama Bapak Ibu guru hebat untuk menenangkan hati dan pikiran dari segala aktivitas yang ada. Tarik nafas dalam-dalam, kita konsentrasi di diseminasi ini. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Saya ingin Bapak Ibu konsentrasi dulu, melupakan aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan. Tarik nafas, kemudian hembuskan. Ya, terima kasih. Untuk konsep utama budaya positif, di sini saya akan ada 6 pembahasan, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan juga segitiga restitusi. Mungkin ada yang asing dengan istilah restitusi ya, karena saya juga kemarin apaan sih restitusi, sampai ada babjah, itu istilahnya istilah-istilah baru yang muncul pada saat ini, yaitu di kurikulum Merdeka. Sebagai pertanyaan pemantik pada siang hari ini, izinkan saya bertanya. Mungkin ada salah satu dari Bapak atau Ibu guru hebat di sini bisa menjawab, apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak atau Ibu? Dipersilakan satu orang mungkin bisa menceritakan
tambahan dari suasana positif di lingkungan Bapak Ibu? Dipersilakan, siapa? Ya, tadi Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah mungkin tadi sudah bilang budaya positif, apa yang segala sesuatunya ingin hadir, ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu. Mungkin bisa Bapak Rasim, mungkin apa yang Bapak ingin ciptakan? Sebentar Pak. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Mengenai suasana positif, ya, ini cukup hal yang sangat penting ya, yang perlu kita ciptakan, karena kita itu kan mengharapkan kedamaian, mengharapkan aman, tentram. Tentunya dengan ada suasana yang positif akan mengarah ke sana, gitu kan. Anak-anak juga kalau dibiasakan hal-hal yang positif, ya tentunya akan menjadi anak yang baik, gitu. Dan oleh karena itu yang namanya kebiasaan-kebiasaan yang bagus, ya, apalagi kita sebagai guru, itu kan namanya gugu itu istilah Sunda tuh digugu dan ditiru sebagai model, ya, sebagai contoh, dan harusnya memang diawali dari guru itu tersendiri. Ada istilah di Sunda tuh, guru kencing berdiri, murid kencing lari, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Budaya makan dengan baik, kemudian bicara dengan baik, kemudian mau belajar seperti apa yang baik, gitu kan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rasim. Kayaknya udah sekian ya, disinkronisasi udah dijawab semua sama Pak Rasim. Ya, Pak, benar sekali tuh Pak, apa yang sudah Bapak utarakan tadi, menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak dan Ibu. Jadi memang akarnya itu dari seorang guru sebagai pamong, sebagai pendidik, digugu dan ditiru oleh murid-murid. Ya. Ini adalah penjelasan dari budaya positif, yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Inilah yang kita ingin hadirkan di peserta didik kita, di murid-murid kita, dengan budaya positif yang kita tampilkan, yang kita munculkan, ya. Semoga dari budaya positif ini kita menciptakan generasi yang unggul sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunitas itu Bapak Ibu guru, tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid, ya. Jadi harus dikembangkan dari guru dan muridnya, bukan hanya kita menuntut dari murid, tapi juga dimulai dari seorang guru. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Mungkin Bapak Ibu bisa flashback, apakah murid-murid kita masih hormat kepada kita? Apakah mereka mempunyai rasa sungkan, atau mungkin bisa menegur sapa kita, atau bahkan tersenyum dengan kita? Ya, mungkin nanti kita akan melihat kembali apa yang sudah terjadi selama ini, ya, terutama efek dari pandemi yang kemarin-kemarin belajar di rumah. Jadi dapat disimpulkan, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kalau di kelas, tolongnya jangan berisik, nanti kalau yang nggak berisik ibu kasih permen, jangan. Karena itu bukan merupakan disiplin yang positif. Justru nanti lama-lama dia tumbuh
menjadi yang senangnya itu nyogok atau bahkan korupsi. Itulah awal yang kita bentuk tanpa kita sadari. Ya, mungkin kalau misalnya penghargaan juga sebaiknya jangan terlalu berlebih. Nilainya 100 dikasih 5.000, 10.000, nanti dia akan mengharapkan sesuatu yang lebih pada saat ia melakukan hal yang besar. Oke, saya lanjut. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ikmadya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi daya kekuatan. Ini adalah gambaran seorang guru yang bisa dijadikan panutan, ya, baik itu di depan, di tengah, bahkan di belakang seorang murid. Kemudian, pendidik sebagai pamong yang menuntun dan memberikan arahan kepada anak, sehingga anak tidak salah jalan, tidak salah dalam melangkah, dan membahayakan dirinya. Nah, inilah yang kita harapkan. Jadi selain kita memberikan budaya positif, dia juga bisa memproteksi diri dia sendiri, membentengi dia sendiri agar tidak salah arah, salah tujuan. Ya, baik itu membahayakan bagi dirinya maupun bagi orang lain. Kemudian seorang guru diharapkan bisa membimbing dan mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Anak mempunyai keunikan, jadi tidak semua anak itu sama, tidak bisa kita samaratakan atau kita tuntut sesuai dengan keinginan kita. Dan sesuai dengan kodrat zamannya, jangan sampai pada saat kita mendidik anak, ada kata-kata dulu zaman ibu seperti ini, dulu seperti ini. Jangan seperti itu, sekarang zamannya beda. Jangan mendidik anak sesuai dengan zaman kita. Kalau istilahnya ada zaman kolonial, zaman milenial, atau zaman apa tadi sekarang X, Y, Z itu, ya inilah sekarang 2022 di zamannya. Kemudian arti dari mendidik sendiri yaitu menuntun dengan pola pembelajaran yang menyenangkan dan pendidikan yang berpihak pada murid. Ini adalah gaung yang dimunculkan pada saat implementasi kurikulum merdeka, ya, harus menyenangkan dan berpihak pada murid. Kita menghamba pada murid. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan, di mana sebagai pendidik kita terjun dan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi intrinsik itu dari dalam diri sendiri, bukan dari faktor luar, faktor orang lain atau apapun yang ibarat diiming-imingi sesuatu biar dia menjadi baik. Ini adalah gambaran profil pelajar Pancasila. Ya, ada 6 dimensi yang diharapkan kita bisa tumbuhkan, kita bisa munculkan pada peserta didik kita, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global sesuai dengan kita, ya, yang beraneka ragam agama, kemudian juga suku, budaya, dan lain-lain. Kemudian dimensi ketiga yaitu mandiri. Nanti diharapkan siswa bisa secara mandiri mengelola hidupnya, memanage hidupnya, dan bisa menjadi seorang pemimpin nantinya, gitu. Tidak ketergantungan dengan orang lain, dengan orang tua atau dengan bapak ibu guru. Kemudian dimensi yang keempat adalah bergotong royong. Ini akan kita munculkan pada saat kita berdiskusi, kerja kelompok, atau kegiatan-kegiatan lain seperti kerja bakti, piket yang membutuhkan satu untuk semua, yaitu gotong royong. Kemudian bernalar kritis, tidak ada lagi istilah saya nggak tahu, saya nggak bisa, saya nggak mau, itu tidak ada. Jadi diharapkan profil pelajar Pancasila, peserta didik atau murid bisa
bisa bernalar kritis atau bisa berinovasi menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang dihadapinya sehari-hari. Dan yang tidak kalah penting yaitu dimensi keenam adalah kreatif. Ya, sebelumnya ada itu namanya mobil listrik, mungkin nanti muridnya kita bisa memunculkan ide-ide kreatif lainnya yang bisa muncul kemudian bisa membanggakan bagi sekolah, bahkan negara dan dunia. Motivasi perilaku manusia yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada faktor-faktor motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Yang pertama, yang termasuk dari faktor ekstrinsik yaitu menghindari ketidaknyamanan, di mana murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini yang tidak kita harapkan. Dia datang cepat karena saya takut dihukum sama Pak Rasim. Saya mengerjakan PR karena takut dihukum sama Bu Vicky berdiri depan kelas. Jangan seperti itu. Ya, jadi harus muncul dari diri sendiri. Kemudian karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, di mana di sini adalah Bapak Ibu guru yang mungkin murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, tadi seperti saya sudah singgung, dapat nilai 100 kita kasih 10.000. Terus dia berisik, kita berikan hukuman, besok bawa permen. Saya juga soalnya menerapkan itu di kelas. Ternyata ini salah. Ya, ini faktor yang salah yang kita munculkan malah sesuatu yang negatif, bukan positif di diri seorang murid atau seorang anak. Nah, inilah adalah motivasi intrinsik yang kita harapkan, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, di mana murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikannya. Jadi inilah yang akan kita munculkan, yang akan kita bahas pada siang hari ini. Nah, di sini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal, di mana hukuman dan penghargaan akan ada pembeda, di mana hukuman itu berasa menyakitkan Bapak Ibu, baik itu secara psikis maupun psikologis, ya. Baik itu dia suruh push up atau bahkan suruh menghafal perkalian dengan cara cepat, itu dia sangat menyakitkan untuk diri dia sendiri karena terpaksa, bukan dari kesadaran dia. Hukuman juga berasa tidak nyaman, Bu. Ya, murid merasa takut, merasa terpaksa. Kemudian juga murid akan menyembunyikan kesalahannya, bukan merasa dia akan merasa jujur. Kita berikan hukuman biar dia jujur kayak seorang polisi menginterogasi penjahat, tidak, ya, malah tidak akan muncul sebuah kejujuran, malah dia akan menyembunyikan kesalahan. Kemudian juga murid akan menjadi rendah diri. Ini yang tidak kita harapkan. Padahal kita ingin memunculkan seorang pemimpin yang hebat di masa depan. Nah, di sini adalah penghargaan. Penghargaan juga tidak efektif. Mungkin kita memberikan apresiasi maksudnya, tapi secara tidak sadar itu tidak efektif untuk memunculkan disiplin positif. Kemudian juga dapat merusak hubungan, iri antar teman. Oh, si A dapat penghargaan, ibu mah sayangnya sama dia aja, saya juga sebenarnya bisa. Coba pertanyaannya bukan yang itu. Jadi permusuhan ibu bapak, ya. Kemudian mematikan kreativitas. Si anak punya keunikan tersendiri karena kebetulan dia nggak bisa menyusun misalnya balok gitu ya. Udah dia akhirnya jadi mengurungkan diri, jadi diam. Nah, inilah contoh mematikan kreativitas dari si murid. Kemudian menghukum dengan ranking. Di K13 dan bahkan kurikulum Merdeka sudah tidak ada lagi peringkat, ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh penghargaan yang negatif, bukan positif. Jadi jangan dibiasakan, ya juara 1, juara 2, juara 3, jangan. Ini adalah penghargaan yang termasuk dari identitas gagal dari konsep disiplin. Kemudian yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya sendiri, padahal dia sudah berusaha. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu dia begadang, dia bahkan bernangis-nangis, ya. Dia sampai mungkin
mungkin jadi emosional di rumah saking dia mau bisa, tapi pada saat dia hadir di kelas ternyata dia gagal dan ibu bapak menyudutkan dia. Wah, bisa dibayangkan bagaimana dia kecewanya gitu ya. Jadi janganlah memberikan hukuman dan penghargaan kita kepada anak. Mungkin nanti akan ada cara lain, akan saya bahas pada kesempatan siang hari ini. Nah, di sini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang bisa kita terapkan mulai dari sekarang, yaitu konsekuensi dan restitusi. Ya, ini adalah istilah restitusi itu baru buat saya. Mungkin Bapak Ibu guru mungkin lebih tahu dari saya nih. Kalau saya benar-benar apa sih restitusi, ini baru yang saya dapatkan. Konsekuensi biasanya kita pakai di kehidupan kita sehari-hari, yaitu penguatan jangka pendek atau perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, atau mungkin murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Biasanya, ayo kamu telat, konsekuensinya apa nih? Gitu kan? Ya udah Pak, saya mau nulis deh nanti di kelas, tulis Latin 1 lembar. Itu biasanya konsekuensi, bukan hukuman ya, konsekuensinya gitu. Nah, ini yang satunya lagi adalah restitusi. Diharapkan dengan Bapak Ibu guru menerapkan restitusi, hadir seorang murid yang bertanggung jawab untuk perilakunya, ya, untuk diri dia sendiri. Kemudian dia akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Dia sudah tahu bagaimana solusi untuk masalah-masalah yang dia hadapi. Kalau tadi konsekuensi itu cuma jangka pendek, oh iya kalau saya telat, saya nanti ini deh ngerjain soalnya pulangnya agak lebih telat deh karena saya tadi datangnya telat. Itu mungkin konsekuensinya. Nah, kalau di restitusi, murid lebih menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian juga dengan sesuai dengan teori kontrol, dirinya dapat memegang kontrol untuk dirinya sendiri. Kemudian murid lebih bersemangat memperbaiki kesalahan, ya, bukan mencari-cari kesalahan. Ini adalah pendekatan restitusi, di mana restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau kemarin kurikulum 2013 itu pendidikan karakter ya, yang sering kita nyanyikan setiap siang di lapangan jam-jam 9 ya. Sekarang juga kita hadirkan di kurikulum Merdeka, di mana ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ini yang harus kita terapkan. Kemudian memperbaiki hubungan, di mana tidak ada lagi saling iri antar teman. Kemudian inilah sebuah tawaran kepada murid, bukan paksaan seperti hukuman yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian menuntun untuk melihat kesadaran diri, apa sih yang salah dari saya, apa sih yang belum baik dari saya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Dia mau berbuat apa sih nanti efeknya buat saya dan buat orang di sekitar saya. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan ya. Karakter, profil pelajar Pancasila kalau sekarang, kalau kemarin karakter pendidikan karakter ya. Kemudian dapat menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, kayak tadi berpikir kritis, itu semua permasalahan yang dihadapi, soal susah atau dia mungkin dimusuhi oleh temannya, bisa dia terapkan bagaimana solusinya untuk dirinya dia sendiri. Nah, di sini saya punya kasus, yaitu murid sering tidak mengerjakan PR. Nih, coba di antara ini mana yang Bapak Ibu sering lakukan? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ya, kalau hukuman nih misalnya guru menghukum hormat dalam bendera selama 1 jam atau berdiri di depan kelas selama KBM. Pernahkah Bapak Ibu? Enggak ya? Oh, berarti saya doang. Dulu sebelum tahu ilmunya. Kemudian guru marah yang menunjuk-nunjuk sehingga murid merasa takut. Ini adalah sebuah hukuman. Ya, iya ya Pak ya? Iya.
mengerjakan tugasnya saat istirahat atau menulis sebanyak 3 kali lipat. Ya, ini nih biasanya nih. Ayo kamu nulis Latin 1 lembar, 3 lembar gitu. Ini biasanya juga nih hukuman secara halus. Bilangnya gini, ngeles-ngelesnya kalau Bapak Ibu guru biar tulisannya rapi, biar nulisnya cepet gitu. Tapi itu sebaiknya jangan, ya. Kemudian guru tegas dan murid menghargai peraturan. Boleh Bu, tapi terkadang beda-beda tipis nih sama hukuman. Maunya tegas, maunya menghargai, tapi jatuhnya nanti nyerempet-nyerempet ke hukuman. Jadi gimana nih caranya untuk mengatasi murid yang sering tidak mengerjakan tugas? Nah, di budaya restitusi ini guru diharapkan dapat menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membuat murid menyelesaikan masalahnya. Kita bertanya apa yang menjadi hambatan kamu, kenapa tidak bisa mengerjakan tugas? Apakah dia tidak punya pensil, atau sedang mati listrik, atau mungkin tidak ada yang mendampingi? Kita bertanya dulu. Jangan langsung menghukum, dan kita terima alasan-alasan apapun yang diutarakan, ya. Kemudian guru terbuka sehingga murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang akan kita lakukan dari restitusi, ya, penyelesaian masalah dari murid yang sering tidak mengerjakan tugas. Berat Pak, tapi dimulai dari hal yang terkecil, dimulai pada diri sendiri, dan dimulai saat ini. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini saya rangkum. Kebutuhan bertahan hidup seperti sandang, pangan, dan papan. Si murid ini otomatis harus tercukupi. Jangan sampai datang ke sekolah dalam kondisi lapar, dalam kondisi baju yang belum disetrika, belum dicuci, atau bahkan dia salah kostum, ya, sehingga bisa melaksanakan KBM dengan baik. Itu dia harus memenuhi kebutuhan primernya dulu, yaitu kebutuhan bertahan hidup, ya, dari sandang, pangan, papan, dan lain-lain. Kemudian dari kasih sayang dan rasa diterima. Jadi jangan ada istilah dibully, dimusuhi, tidak ditemani, jangan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri, ya. Jadi jangan lagi membuli di kelas. Kemudian penguasaan, ya. Penguasaan di sini siswa ingin merasa dia mempunyai kompetensi yang bisa dihargai, diakui oleh Bapak Ibu guru. Dan juga kebebasan. Di kurikulum Merdeka, yaitu ada pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang berdasarkan minat, bakat, dan potensi anak. Kita tidak boleh memaksakan. Kita punya alat peraga ini, ayo anak-anak harus bisa. Jangan neko-neko deh, ibu udah gak punya alat, pokoknya kamu harus bisa dengan alat ibu yang sudah ibu hadirkan. Jangan. Jadi kita bertanya, apa itu pembelajaran yang bermakna bagi dia, apa yang bisa menyenangkan buat dia, kemudian apa yang mempermudah dia untuk mempelajari pembelajaran di kelas. Nah, kesenangan itu juga penting, di mana kita harus bertanya, apa sih yang membuat dia senang berada di kelas? Apa sih yang merasa dia nyaman untuk bisa mengerjakan tugas dari setengah 7 sampai setengah 10, setengah 7 sampai jam 12. Kita hadirkan, kita buat suasana yang menyenangkan dulu, sehingga baru kita bisa merangkul dia untuk belajar bersama-sama kita di dalam kelas. Nah, selanjutnya di sini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Ini adalah budaya seorang guru, ya. Baik itu dia sebagai kontrol seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai seorang manajer. Sebentar, saya ingin menghadirkan sebuah tayangan. Dalam dosen dan contoh penerapannya, posisi penghukum. Ya, ini ada video yang bisa Bapak posisi teman. nikmati. Dia membedakan di mana posisi pengontrol, posisi penghukum,
lain sebagainya. posisi tersebut. Silakan saksikan tayangan berikut ini. Ketua umum di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan terluka denda. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang,
tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Naren! Tadi Bu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik. Nah, dari ibu dia, kira-kira akan bisa alarm apa nih? Setelah sekolah, akan sudah saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dari Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat jauh lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas itu lagi. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya, guru,
hanya ambil makna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Kita menghadapi murid yang mungkin melakukan kesalahan atau tindakan tidak disiplin. Nah, dari hal-hal yang harus diperhatikan dalam segitiga restitusi, yaitu perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Ya, saya sudah bikin ini untuk kesepakatan di kelas atau keyakinan di kelas. Nanti ada dokumentasinya. Kemudian kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalahnya. Kemudian pemecahan masalah sebisa mungkin harus relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Ya, jadi mengaitkannya yang relevan, jangan yang tidak relevan. Kemudian perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Dan yang terakhir, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Kemudian ditanyakan kapan akan memulai dan diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah ini. Tadi ini dari hal-hal yang perlu diperhatikan di segitiga restitusi sudah hadir pada video yang tadi ya. Penyelesaiannya kita sebagai guru yang sebagai seorang manajer. Ini adalah keyakinan atau kesepakatan kelas yang saya buat ya, lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan yang universal, umum, dibuat dalam bentuk yang positif. Jangan ada kata jangan, tidak, dilarang, itu nggak boleh ya. Sedikit saja agar mudah diingat, jangan bertele-tele peraturan, nanti akan lupa. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jangan disamakan kelas A, B, C, apalagi kelas 1 dengan kelas 5, jangan ya. Disesuaikan dengan karakteristik di kelas Bapak Ibu. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam menyusun. Kesepakatan kelas bukan guru yang menyusun, tapi murid. Ya, murid inginnya apa, kita hanya memfasilitasi, kemudian kita rangkum. Nah, ini adalah bentuk dari kesepakatan kelas yang telah saya buat, sudah disepakati dan sudah dilaksanakan. Dan di penghujung acara, demikian diseminasi ini pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah saya paparkan bisa dilaksanakan Bapak Ibu sama-sama dengan saya. Budaya positif terus kita kembangkan. Dan juga semoga apa yang sudah saya paparkan bermanfaat. Tadi di awal saya buka dengan pantun, maka diakhiri juga dengan pantun. Tolong didengar ya, bikinnya soalnya semalaman ini. Bu Asri tahu saya gak tidur, bikin pantun setiap waktu saya gak tidur. Ya, di kota Berlin banyak melati putih buat seremoni. Semua guru hebat yang saya hormati, terima kasih menyimak diseminasi ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada tutur kata atau perbuatan yang saya perbuat baik sengaja ataupun tidak sengaja. Sesungguhnya saya hanya manusia biasa yang banyak hilaf, banyak salah. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Astri. Ya baik, terima kasih Ibu Mia Nabi Anggraini. Ya, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk pemateri kita pada siang hari ini. Luar biasa ya, materi yang disampaikan semuanya jelas. Artinya terkait dengan penerapan budaya positif yang selama ini kita yakini, yang sebetulnya penghargaan dan hukuman itu kan berkaitan dengan kedisiplinan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita menganggap selama ini kalau anak yang disiplin kita berikan penghargaan atau reward. Kalau anak yang tidak disiplin kita berikan sanksi atau hukuman. Tetapi pada modul ini, pada kesempatan diseminasi ini yang disampaikan oleh ibunya, ternyata itu kita salah, miskonsepsi. Jadi alangkah baiknya
penerapan budaya positif ini kita mulai dari diri kita sendiri sebagai seorang guru. Tadi sudah dijelaskan bahwa guru itu adalah sebagai guru pamong gitu ya. Jadi anak-anak lah, peserta didik kita lah, murid-murid kita lah yang akan mencontoh. Jadi luar biasa sekali Ibu Mia Dwi Anggra ini ya untuk materinya, dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Tadi sudah disampaikan mulai dari posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, kemudian segitiga restitusi, mulai dari video yang ditayangkan oleh Ibu Mia ya, di situ ada anak membuat kayak merasa bersalah, guru jadi membuat anak itu merasa bersalah. Ada yang guru terlihat kayak membuat anaknya itu memberikan hukuman. Nah itu ternyata miskonsepsi kita selama ini yang kita terapkan kepada murid-murid kita. Baik Bapak dan Ibu guru, terima kasih banyak untuk Bu Mia. Mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab. Bu Mia masih ada waktu? Oh baik. Jadi ya karena tadi sudah dijawab oleh Pak Rasim ya. Terima kasih Pak. Ya, tentunya di SDN Harapan Mulia 01 ini pastinya sudah menerapkan budaya positif. Tadi seperti di kelas Ibu Mia sudah menerapkan budaya positif dengan menuangkan ya keyakinan kelas di kelasnya. Baik, Bapak dan Ibu mungkin cukup ya. Oh, langsung. Baik, kita berikan kesempatan untuk satu perwakilan ya, satu guru untuk memberikan testimoni dari hasil diseminasi pada siang hari ini berkaitan dengan penerapan budaya positif. Untuk itu saya meminta kesediaannya kepada Bapak atau Ibu ya untuk memberikan. Oh ya Ibu, kalau tadi Bapak sekarang Ibu ya. Dengan Ibu siapa Bu? Bu Chandra. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Mia dan kepada Ibu moderator. Apa yang tadi ditayangkan beberapa video tadi, saya sangat bermanfaat sekali karena saya ada siswa yang begitu tadi dari video itu semuanya. Yang pertama saya memang memberikan sanksi. Jadi anak itu kan kita kelas 4 masuknya setengah 10. Pembiasaan itu jam 9 lewat 15. Tapi itu anak datangnya setiap jam setengah 10, temannya udah di kelas dia baru datang. Saya selalu memberikan tadi yang video pertama sudah saya lakukan. Berarti saya salah juga. Video yang kedua sudah saya lakukan juga. Malah saya mengancam gini, kamu kalau masuk kan udah masuk siang, tapi bangunnya siang terus, gimana kalau masuk pagi? Ya udah kamu besok masuknya sore aja, saya bilang gitu. Berarti saya memberikan, nah itu saya bilang kamu masuknya sore aja, habis maghrib. Malah saya bilang begitu, kamu sekolahnya sama Pak Dede di sekolah, nemenin yang suka nakutin. Saya bilang berarti saya nakutin juga. Anak malah diem sama sekali, nggak bergerak apapun. Nah saya untuk video yang ketiga belum saya laksanakan, tapi dengan adanya video tadi, insya Allah akan saya lakukan dengan tayangan-tayangan dari video tadi ya. Terima kasih Bu Mia atas informasinya dan atas videonya tadi. Insya Allah akan saya rubah apa yang saya salah lakukan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Camina. Ya, terima kasih. Mungkin akan ditanggapi sedikit ya oleh Ibu Mia. Ya, terima kasih Ibu Mimin ya, panggilannya Bu Mimin, Bu Asri. Ya, jadi itu ya Bu ya, memang kita lakukan selama ini gitu. Jadi salah semua ya itu, apalagi penghukum. Saya tuh tipe yang penghukum juga, tapi secara fisik, psikis ternyata kan. Membuat rasa bersalah iya juga gitu. Terkadang juga saya membuat menjadi sebagai teman, tapi salah juga karena dia mengandalkan saya. Enak kalau sama Bu Mia nggak diomelin, sama Pak Rasim diomelin. Ternyata bukan dari intrinsiknya dia, tapi dari ekstrinsik gitu. Dia akan disiplin di hadapan saya, bukan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Nah, sekarang kita adalah seorang manajer buat diri kita sendiri maupun buat orang lain, yaitu khususnya buat
kita sama-sama merubah mindset kita saat ini. Kita bergerak saat ini mulai dari hal yang terkecil, kemudian juga mulai saat ini ya, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil, mulai saat ini. Itulah mindset kita untuk merubah budaya positif yang insya Allah kita terapkan di SDN Harapan Mulia 01 sesuai dengan judul diseminasi saya. Jadi Bapak Ibu di sini mewakili teman-teman yang lain bisa memberikan pengimbasan. Jadi istilahnya PR saya sudah terselesaikan pada siang hari ini ya. Jadi mungkin nanti akan ada diseminasi selanjutnya sehingga kita bersama-sama bergerak. Motonya yaitu guru bergerak Indonesia maju gitu. Ya, kitalah motornya, kitalah fasilitatornya, kitalah manajernya, kita pamong, kita mendidik murid-murid kita menjadi generasi yang unggul. Kemarin saya sudah melakukan pendampingan individu buat merubah visi misi kita untuk mencetak generasi yang unggul sesuai profil pelajar Pancasila, dan semoga siswa-siswa kita menjadi pemimpin masa depan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, negara, bangsa, dan dunia. Yang kita berikan aplaus kepada Bapak Guru hebat yang ingin bergerak dan berubah ya, semuanya menjadi budaya positif di lingkungan di mana kita berada, terutama di SDN Harapan Mulia 01. Terima kasih Ibu Mimin yang sudah mewakili Bapak Ibu sekalian. Semoga kita sepakat di ruangan ini untuk merubah mindset sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan sekolah ya. Kita bentuk, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Iya, terima kasih Umi ya. Ini menarik sekali ya. Dan mudah-mudahan juga nanti di sekolah saya bisa menerapkan budaya positif seperti yang Ibu Mia sudah terapkan di SDN Harapan Mulia 01. Baik Bapak dan Ibu, sampai sudahlah kita ke rangkaian acara yang terakhir yaitu penutup ya. Saya sebagai moderator hanya ingin memberikan kesimpulan sedikit terkait dengan menerapkan budaya positif. Artinya kita sebagai pendidik menginginkan peserta didik murid-murid kita itu menjadi disiplin. Disiplin dari mana yang datangnya dari intrinsik, dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena orang lain, bukan karena faktor ekstrinsiknya. Terkait dengan penerapan budaya positif ini, mudah-mudahan dari apa yang kita dapatkan bermanfaat, dan tentunya apa yang sudah kita terapkan menjadi hal-hal yang ternyata tidak baik, yang dampaknya akan selanjutnya kepada murid-murid kita tidak baik ya, itu akan kita mulai mencoba dari sekarang untuk merubahnya menuju ke arah yang lebih baik lagi. Saya selaku moderator juga mengucapkan permohonan maaf apabila penyampaian dari kata-kata saya ada yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin nanti saya bingung tidak bisa menyediakan yang lain-lain. Jadi terima kasih banyak atas partisipasinya, karena ini kegiatan akan ada lagi gitu ya. Apalagi Bu Mimin udah 2 kali, Bu Mimin udah mau pulang. Terima kasih. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahat kita.